Halo semuanya, selamat datang teman-teman mahasiswa dan para pembelajar hukum. Hari ini kita bakal ngebedah salah satu fondasi paling esensial di mata kuliah pengantar ilmu hukum atau PIH. Pernah kepikiran gak sih hukum yang kita taati tiap hari itu sebenarnya asalnya dari mana? Nah, di Explainer kali ini kita bakal mengkaji dalam banget teori-teori soal sumber hukum dan gimana sistem hukum di dunia ngelihat perdebatan klasik antara sumber hukum material lawan sumber hukum formil. Siapin catatannya ya, karena ini bener-bener batu pijakan buat seluruh pemahaman hukum kalian ke depannya. Biar fondasi kita valid, semua materi yang kita bahas ini secara khusus disusun dan dikurasi oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum. Referensinya ditarik langsung dari literatur-literatur wajib yang jadi standar di berbagai fakultas hukum di Indonesia. Jadi, bisa dipastikan, kalian dapat intisari pemikiran hukum yang paling otoritatif di sini. Oke, mari kita mulai. Peta jalan kita hari ini cukup jelas ya. Kita mulai dari konsep dasar sumber hukum, lanjut membedah sumber hukum material, lalu sumber hukum formil, bergeser melihat sistem hukum dunia, dan ditutup dengan kesimpulan serta daftar pustaka. Masuk ke bagian pertama, konsep dasar sumber hukum. Sebelum kita asik berdebat soal pasal atau undang-undang di ruang sidang, kita tuh wajib tahu dulu dari rahim mana aturan itu lahir. Secara simpelnya, sumber hukum itu adalah segala sesuatu yang nimbulin aturan yang sifatnya mengikat dan memaksa. Kata mengikat dan memaksa ini krusial banget loh. Coba bayangin, kalau nggak ada kekuatan ini, sebuah aturan cuma bakal jadi imbauan moral doang. Sumber hukum ini ibarat bahan baku, sekaligus cetak biru yang ngasih nyawa dan wibawa ke sebuah aturan. Kalau kita mau analogikan, ngebangun hukum itu persis kayak ngebangun rumah. Di satu sisi, kita punya sumber hukum material. Ini tuh soal substansinya, batu batanya, simennya, realitas sosialnya. Intinya menjawab kenapa hukum itu ada dan isinya kayak gitu. Nah, di sisi lain, kita punya sumber hukum formil. Ini wadah resminya atau kayak izin mendirikan bangunannya. Struktur resmi yang ngejawab gimana caranya hukum itu bisa benar-benar dipaksain keberlakuannya oleh penegak hukum. Sekarang kita gali lebih dalam sisi substansinya di bagian kedua, sumber hukum material. Coba kita renungkan sebentar pandangan dari pakar hukum top E. Utrecht. Beliau bilang kalau sumber material itu pada dasarnya adalah perasaan hukum atau keyakinan hukum dari individu dan pendapat umum. Maksudnya gini, undang-undang itu nggak turun dari langit tiba-tiba. Isi dari sebuah hukum itu sangat ditentukan sama apa yang dianggap adil, pantas, dan emang dibutuhin sama masyarakat di suatu masa. Terus, apa aja sih faktor penentu itu? Banyak. Pembentuk undang-undang itu harus benar-benar melek realitas. Mereka harus baca kondisi ekonomi. Misalnya nih, gara-gara jualan online makin masif, akhirnya muncul hukum e-commerce. Mereka juga wajib menggali sejarah, realitas sosiologis, filosofi, sampai keyakinan agama yang hidup di tengah masyarakat. Semua racikan inilah yang kita sebut sebagai sumber material yang menentuin substansi aturan. Kita masuk ke bagian ketiga, sumber hukum formil. Tapi pertanyaannya, apa iya cuma modal keyakinan masyarakat aja udah cukup buat menjarain orang? Ya enggak dong, disitulah fungsi sumber hukum formil. Kata Prof. Sudikno Mertokusumo, ini adalah landasan validitas. Ide keadilan material itu baru punya daya paksa atau causa efisien kalau dia udah dituangin ke bentuk formal yang diakui negara. Tanpa bungkus formal ini, hakim nggak bakal bisa mutusin perkara berlandaskan aturan tersebut. Nah, yang bikin menarik dari pemetaan konsep ini adalah gimana dia bercabang. Kalau kita bedah klasifikasinya, kita bakal lihat ada 5 pilar utama yang nopang tata hukum kita. Kelima pilar ini esensial banget buat dipahami, karena ini bakal jadi instrumen kerja kalian sehari-hari kelak. Mari kita urai satu-satu. Pertama, undang-undang. Ini jelas, produk tertulis dari lembaga legislatif. Kedua, kebiasaan atau hukum adat. Dia mengikat karena dilakuin berulang-ulang dan diyakini masyarakat. Ketiga, jurisprudensi, yaitu putusan hakim terdahulu yang diikutin hakim selanjutnya buat kasus yang mirip. Keempat, traktat, alias perjanjian antar negara. Dan kelima, doktrin. Ini tuh pendapat para sarjana hukum terkemuka yang sering dijadiin rujukan sama hakim. Nah, kelima inilah wadah resmi hukum kita. Setelah paham wadah-wadahnya, kita beralih ke bagian keempat, sistem hukum dunia. Kalau kita zoom out ke level global, ada dua kubu besar yang beda banget cara memprioritaskan sumber formil tadi. Di satu sisi ada sistem civil law, warisan Eropa kontinental yang dianut Indonesia.
Sistem ini nempatin undang-undang tertulis sebagai raja, kodifikasi itu segalanya. Sebaliknya, ada sistem common law kayak di Amerika Serikat atau Inggris yang panggung utamanya justru dikuasai sama jurisprudensi. Buat mereka, preseden atau putusan hakim terdahulu itu adalah sumber hukum primer yang luar biasa mengikat. Akhirnya kita tiba di bagian kelima, penutup dan daftar pustaka. Sebagai sebuah kajian akademis yang serius, pastinya setiap argumen yang kita obrolin hari ini punya akar literatur yang kuat. Kita merujuk ke karya-karya kanonik dari tokoh-tokoh kayak L.J. Van Apeldoorn, Peter Mahmud Marzuki, C.S.T. Kansil, sampai E. Utrecht. Serius deh kalau kalian bener-bener mau matang di pengantar ilmu hukum, buku-buku ini wajib banget ada di perpustakaan pribadi kalian. Nah, satu hal yang mau saya tegaskan sebelum kita udahan. Explainer ini emang dirancang khusus sebagai media pengajaran yang bisa kalian akses secara online kapan aja. Manfaatin analisis ini sebagai referensi utama dalam perjalanan kalian menjadi pembelajar hukum yang kritis, analitis, dan punya fondasi keilmuan yang kokoh. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan berbobot buat kalian renungkan. Gini, kalau hukum formil itu sejatinya lahir dari hukum material, terus gimana nasib keadilan kalau ternyata ada sebuah undang-undang yang secara formil itu sah berlaku, tapi isinya benar-benar bertolak belakang sama realitas dan nurani masyarakat yang hidup saat ini? Kalau kalian jadi hakimnya, mana yang bakal kalian menangkan? Kepastian formil atau keadilan material? Coba diskusikan sama teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di Explainer Hukum selanjutnya. Teruslah membaca dan salam keadilan.